ini bikin terbang-terbang rambutku guys. Jadi kita nggak sadar begitu dengan apa yang kita bikinkan. Jadi saya nggak ngerti ya, terkadang-kadang kan kalau kita begini loh, kalau 1-2 orang yang negur kita itu bisa kita bilang itu bahwa mungkin orangnya itu aja yang julid begitu kan. Tapi kalau sudah banyak orang ya, banyak orang itu berarti harus ada yang kalau bahasanya si DS kan harus ada di apa? Di apa itu bahasanya DS itu? Di evaluasi gitu. Harus ada yang dievaluasi kalau banyak. Nora, makasih. Harus ada dievaluasi. Evaluasi ya. Kayak itu, coba. Thank you. Memang kayak si satpam itu. Maksudku begini loh guys, kalau memang ada yang perlu dievaluasi, iya maaf saya salah, saya menyesal gitu kan. Karena kalau tidak ada yang kayak begitu-begitu, aku mau berpikir berarti lupa nanti kita apa mau dibilang. Sampai di mana tadi? Perlu dievaluasi kan? Jadi kalau kau nggak minta maaf dan kau tidak merasa, berarti kau tidak merasa bahwa itu salah gitu loh maksudnya. Padahal kita ini yang melihat itu salah ya untuk satpam itu ya. Nah, kadang-kadang juga kayak begini. Saya nggak pernah melarang, saya tidak pernah mempersulit, saya tidak pernah bagaimana, tidak pernah, pokoknya tidak pernah kan begitu. Nah, tetapi begini, ya aku amini aja lah apa yang kau bilang kan. Tapi kalau waktu belum ulang tahun aku ini nanti tanggal 9 ya. Nah, apa lagi tadi aku mau bilang ya? Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Pendukung. Enggak usah pakai logo-logoan aku. Sampai di mana tadi? Udah jangan nyawer dulu ya, nanti selesai titik baru nyawer ya. Sombong amat. Sampai di mana tadi? Henti Pio kau naik di sini ha. Kau lawan aja aku 1 lawan 1 nih, naik. 1 lawan 1 1 by 1 ya. Naik Pio, naik. Nggak usah beraninya ketik-ketik aja. Sampai nggak bisa ketemu. Oh iya, kamu kan berpikir kok ngomong begini, ngomong begitu kan, maksudnya tidak pernah mempersulit. Tapi mukamu itu loh, mukamu itu kayak Judas S-nya 18, sumpah aku ini bukan aku julid gitu kan, bukan deterjen ini julid gitu loh maksudnya. Ten aja naik habis energiku. Kalau Koko Hero ketinggalan terus, iya maksudnya begini loh, mukanya kamu gitu loh. Jadi jangan salahkan mata yang memandang begitu kan, maksudnya kan tarik-tarikannya gitu loh. Karena ini kan meskipun udah Agustus ini bukan tarik tambang ya, belum 17 Agustus, jadi jangan main tarik-tarik ya. Oke. Nah, terus ada perkataan, saya yang mau bayar utang yang bukan punya saya. Saya mau membayar utang yang bukan punya saya. Jadi dia merasa dia baik karena dia mau membayar utang yang bukan utangnya dia, kan begitu. Tetapi coba saya balikkan. Dia mau membayar utang itu padahal bukan dia yang mau tempati, begitu loh. Begitu. Jadi dibolak-balik begitu. Dibolak-balik ya, sabar sampai di situ. Nah, jadi begini. Kalian berdua itu adalah orang yang apa namanya, setiap detik, setiap jengkal di dalam kehidupan kalian ya, karena lakimu itu artis besar ya,
yang tidak pernah redup ya. Jadi dari dulu itu kami itu mengikuti. Jadi begini loh, bisa nggak kalau ngomong itu biar kata good day, kata good day itu yang tadi kasih permen karet, katanya yang tidak bisa, apa bahasanya itu tadi ya, yang tidak bisa dilawan itu adalah hukum alam dan jejak digital, yaitu yang tidak bisa dilawan ya. Nah itu maksudnya sampai di mana tadi? Itu gara-gara permen karet itu. Memang agak blank aku. Ini aku terlalu ini loh, sibuk kali aku. Makanya aku sampai di mana tadi, guys? Sampai di mana tadi? Takdir dan jejak digital. Oh iya. Oh, terus mengatakan bahwa dia bilang dirinya kan irit kan gitu. Saya sebagai istri maunya irit begitu kan? Irit begitu. Muncul jejak digital itu yang dia belanja, yang gudangnya itu kayak apa namanya, Toserba ya, gitu kan. Terus kalau banyak yang ngomong kalau irit justice for kasur. Kalau irit itu kan banyak hal yang bisa irit begitu loh ya kan, kompor sama 1M gitu kan. Harusnya kalau kalian tahu kompor, maaf ya yang punya merek ini ya, kalian tahu kompor yang paling murah itu yang 250 itu, tahu? Yang 250.000 yang pakai minyak tanah itu. Tahu kalian kan? Itu kompor itu kan yang pakai minyak tanah. Jangan dibilang aku sirik. Enggak. Bener, aku nggak sirik ya. Cuman maksudnya ini aku cuma mau menyesuaikan. Ketibat kamu beli kompor itu harganya 5M juga nggak apa-apa gitu kan. Ini nggak pakai gas melon lagi, yang pakai minyak tanah itu loh. Yang pakai lidi, sapu lidi itu dicelupin dulu ke itunya, terus dibakar baru diginiin kan. Nah gitu. Nah jadi memang sih penempatan kata irit itu jangan ini, memang nggak sama lah iritnya orang kayak dia kan, orang kaya dibanding kita kan, beda. Nah ini lagi, dari awal kami menikah kami tidak seperti pasangan yang pada umumnya. Intinya semenjak menikah itu sudah tidak baik hubungannya kan begitu. Ya langsung ku post lah. Kan aku jiwa penasaranku itu kan tinggi kan. Namanya aku netizen kan. Jadi ku post itu kata-kata yang dia bilang membeku itu sudah tidak ini, ku sandingkan dengan pas ini loh. Mereka menikah yang begini itu loh, ciuman itu kan ada kan, ikut sandingkan itu kan, dia bilang pernikahan kan. Begitu. Jadi sekarang sebenarnya agak berat sih guys, agak berat. Karena di samping melawan netizen ya, dia juga melawan dirinya sendiri ya, jejak digitalnya dia lawan kan. Jadi agak susah gitu loh. Jadi kembali lagi aku sarankan apa kok? Saranku itu ya sudah, jangan ada lagi kata-kata ya. Oh, saya mau apa namanya? Saya mau promo ya. Besok kayaknya ya. Besok ada kayak di ini ya. Di Denny Sumargo itu ada ini nanti Bang Minola ya. Atau apa lagi yang dia katakan itu kemarin ya. Ya. Udahlah ya, kita pakai puncung-puncung aja ya, karena saya nggak pakai minyak rambut. Begini. Lebih bagus. Iya, padahal kemarin kan udah agak-agak redup begitu kan, tapi muncul lagi kan, jadinya ya sudahlah. Nah, oke. Bang Minola menjawab besok ya. Jadi besok kalian stay tune aja. Nah, terus akhirnya kan sudah habis cerita. Ceritalah dengan santai bahwa kasur ya. Ada kasur datang katanya.
Pasti kalian berpikir kan, oh pasti Koko ini dikasih tahu sama Ruben. Enggak, aku cari-cari sendiri. Orang aku dulu harusnya aku bukan jadi TikToker, harusnya itu aku jadi detektif, ya. Tapi begini, bukan aku yang hebat juga, bukan aku yang hebat. Yang hebat siapa kok? Yang hebat adalah pendukungku, netizenku, ya. Karena itu setiap kalau ada huru hara itu DM ku itu langsung ting 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 banyak, ya. Jadi yang hebat itu Mpok Neti ya sama Pak Neti ya. Nah, terus muncullah itu kasur adalah maut itu ternyata endorse gitu. Jadi selama ini kalian berantem sampai cakar-cakaran itu ternyata kasur endorse gitu, ya. Terus kalau mau dibilang siapa sih ini sebenarnya yang bucin, yang takut kehilangan siapa, ya? Ini kelihatan dari ceritanya ya. Kelihatan dari ceritanya itu yang takut kehilangan itu siapa, ya? Nggak tahu kehilangan orangnya apa-apanya aku nggak tahu ya. Yang pokoknya takut aja. Terus ngapain kalian cakar-cakaran? Ngapain cakar-cakaran kalau itu kasur ternyata endorse? Ya? Katanya dia itu cong, katanya jis, katanya ini kenapa gara-gara perselengkian aja kau cakar-cakar? Ya? Kenapa sampai apa namanya? Kesururu kamu gara-gara kasur itu permasalahannya. Enggak, ini cocok logi aja ya guys. Tunggu dulu guys, aku mulung dulu ya. Oh dapat aku dua. Gara-gara itu pertengkarannya gara-gara apa sih? Aku pun juga nggak ngerti. Gara-gara kasur jangan-jangan ya. Itu aja lah ya. Cocok logi ya. Iya gara-gara kasur gitu. Nggak mungkin ya. Orang itu kalau nggak cinta kayak begitu, cemburu. Aku itu cemburu tanda cinta, marah tandanya sayang. Bila cemburu gitu, ya. Nggak ada itu. Jangan pura-pura nggak mencintai, padahal mencintai gitu. Jangan pura-pura dalam perahu, ya. Bilang tidak mencintai. Buktinya kau mengaku sendiri bahwa kau cemburu. Makasih kok aku dapat 2 biji, bukan aku yang ngasih, itu yang kasih Nora tadi. Nah, saya membahas lagi karena begini, aku itu nggak mau, gitu kan? Kalau makasih Karina, aku itu nggak mau kalau ini dibahas di publik. Kalau kau nggak mau ya. Makanya dari awal itu jangan kau bahas di publik. Kau bahas dijawab. Makasih Karina, ya sultanku datang. Udah usah kau bahas di publik. Terus nanti seakan-akan kau bertanya gitu. Bertanya, kamu nanya gini, kenapa dibahas di publik? Karena kamu bahas di publik. Gitu. Kau ngadunya ke publik awal-awal. Jadi jangan amnesia. Ya, tolong. Jadi aku itu kadang-kadang bukan begini loh. Aku itu sama netizen itu kadang-kadang capek, bener. Capek kenapa kok? Capek aku menjelaskan begitu loh. Orang yang nggak ngerti-ngerti gitu loh maksudnya. Gitu, paham kalian perasaanku? Kenapa dia bilang dia tidak mau di publik, padahal dia yang dibawa ke publik itu loh maksudku. Ya, saya capek menjawabnya meskipun apa saya ini bukan pengacara kan, tapi kan minimal kan saya ditanyain sama netizen ini gitu loh. Nora, terima kasih. Gitu ya. Kau yang bawa ke publik, kau pula yang bertanya. Jangan tanya ke saya ya. Karina, thank you. Kau jangan tanya ke saya, tanya sama rumput yang bergoyang ya. Iya. Coba tanya adekmu itu ya. Oh, terus begini. Ini jangan biar saya aja, karena biar jangan merembet. Maaf, ini aku minta maaf ya. Maaf, 1000 maaf. Pertanyaanku, yang mengikutkan diri itu siapa? Yang mengikutkan diri itu siapa? Ya, coba aku tanya ya. Itu misalkan ya, ini contoh simpel aja ya.
Contoh simpel ya, banyak pegawainya, pembantu 1, 2, 3, ada supir, ada ini ya, ada itu kan. Kenapa si M aja yang terekspos? Karena dia melibatkan diri, paham nggak? Paham nggak? Mengerti nggak? Ya, terus kau bilang jangan melibatkan diri. Heh, ya, kau punya adik yang tersayang itu datang ke sini, ya, ngomong metong-metong itu loh. Kalau nggak punya uang, mendingan gitu kan? Ya, jadi bukan kami yang mau melibatkan diri. Bisa nggak ya? Jangan ada yang amnesia begitu ya kan? Ya, jangan ada yang amnesia ya. Jadi saya pusing jawabnya. Apalagi? Nah, terus kan saya nggak soalnya beliau kalau marah itu tidak tertahankan gitu. Beliau selalu marah di anak-anak katanya kan. Nah, besoknya kami saksi shock terkejut ya. Besoknya kita itu terkejut. Kenapa kita terkejut ya? Ibarat kata biar bukan jantungku aja yang terkejut kemarin ya. Bukan jantung aja ya. Sampai usus 12 jariku pun terkejut gitu. Begitu hebatnya kamu itu ini kan. Apa kayak mau main Smackdown gitu kan. Gitu. Karina, thank you sayang. Ya, kami terkejut gitu loh. Karena kami itu waktu malam itu disuguhkan ibu peri gitu loh. Ibu peri banget gitu. Besoknya kami terkejut gitu. Sampai terkejutnya itu saya bisa guling-guling gitu. Maaf. Ini bukan ini loh. Kadang-kadang kan dibilang kan kayak begini nih julid, nggak julid. Aku ini cuma bercerita biasa aja gitu loh. Iya, kami itu terkejut gitu. Maaf ya. Maaf, kami terkejut. Aku jujur loh, aku terkejut gitu. Oh, disuruh aku ini apa? Ya Allah, nggak ada yang lebih manly Karina. Iya, yang lebih manly, lebih jantan gitu, laki gitu, nggak ada. Nggak ada gitu saweranmu yang lebih laki gitu. Hah? Kacamata yang topi inilah yang apa itu tadi. Nggak ada yang lebih laki. Terus kami kan terkejut gitu ya. Apapun permasalahannya, maksudnya begini. Mungkin Bang Minola mau menjelaskan bahwa kau bilang kan ibaratkan bahasa begini kan. Bapaknya ini kan selalu mencak-mencak gitu ya kan, mencak-mencak gitu, mana nggak bisa terkontrol. Ternyata kamu yang nggak bisa terkontrol gitu. Bagaimana terus? Makasih Karina. Ternyata kau nggak kamu yang tidak terkontrol gitu maksudnya gitu. Jadi maksudnya saya begini ya, ini saran baik ya, jangan marah-marah, saya takut kodamnya keluar ya, kodam Jaya, ya kodam 45 ya, jangan ya, diredam emosi ya, apapun perkaranya ya, apapun permasalahannya ya, diredam sayang ya, iya. Enggak, aku takut, maksudnya takut aku takut kalau lihat yang kayak gitu-gitu itu aku takut, bener. Iya. Aku takut. Iya. Berlin, kau nakal kau Berlin ya. Enggak boleh kayak gitu, ya. Oke. Nah, terus langsunglah muncullah kasur yang kayak gini nih. Tuh, lagi ini kasur adalah maut yang diisu-isukan bahwa kasur ini menyebabkan living together with someone, new someone. Ya? Gitu. Living together, tinggal bersama ya, living together with someone.
Begitu. Oke, diam dulu Ira ya. Nah, terus Setelah dia pertanyaan tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan atau ada satu pertanyaan ini yang dia sampaikan. ini yang jelas video ini menyatakan bahwa ini kata Bang Minola udah dikasih tiga tiket. Kau mau minta satu, pertanyaannya ini nggak mau nuduh kita ini, ya? Sudah Mamio, anak Yo, Om Yo, ya, sudah bertiga Om Yo, gitu kan? Om Yo, ya, semua Mamio, Om Yo, Uncle Yo, anak Yo, Vario, kan sudah tiga ini. Nah, pertanyaannya. Ini menurut Bang Minola satu lagi untuk siapa? Ya, jadi jangan sampai netizen itu traveling, ya, traveling. Akhirnya curiganya yang diminta untuk satu, apakah Polio, Vario, apa Mio, kita nggak ngerti gitu loh. Kita nggak ngerti. Takut itu editan, kok editan apa lagi? Enggak. Ini kan saya nggak peduli editan apa enggak. Yang saya pedulikan kan Bang Minola bilang ya, kalau nggak salah ya, tiga kan sudah tiga, minta lagi satu, iya kan? Nggak apa-apa, bukan permasalahan itu. Permasalahannya, aku bukan fokus ke situ. Fokusnya itu aku ke omongannya Bang Minola, udah tiga, minta lagi satu. Satunya buat siapa? Koko Hiroyo, apa Mairayo, apa siapa yo, gitu loh. Hah? Sampai detik ini aku tidak tahu itu Agululio itu siapa, aku nggak tahu, beneran, sumpah aku nggak tahu. Agulolio itu siapa sih sebenarnya? Anak-anak namanya Agulolio, iya, nggak ngerti, sumpah, bukan ngece ini, sumpah aku nggak tahu Agulolio itu siapa. Kita belum kenalan kok. Iya, ada kan, sering orang bilang kan Agulilio gitu. Aku nggak ngerti siapa itu ya. Nanti aku pelajari ya. Mungkin aku tidak aware gitu ya. Tidak aware dan tidak cari tahu ya masalah itu ya. Saya nggak tahu Alio siapa. Komentar apa tuh Pak Nia? Suruh buktikan aja, jangan ditinjau, buktikan aja. Ngoceh tanpa bukti. Kau bohong lagi. Enak gitu. Bohong. Kamu tukang bohong. Bukan aku yang nyanyi, Ruben yang nyanyi. Ya, aku cuman ini aja. Terus ini masih jadi misteri ya, karena bapak ke anak-anak bilang anak ke anak-anak itu bahwa membilang masalah pencitraan kan. Nah, terus habis itu mama ke anak-anak bilang anak ke anak-anak itu tidak ada pencitraan gitu kan. Jadi aku ini masih jadi misteri ini kan. Nah, tapi kok siapa sebenarnya yang kau bohong lagi-lagi dan aku percaya. Nah, ada kebohongan di sini di antara mereka ini kan, aku nggak tahu. Yang pasti Ndro April ya. Yang pasti adalah salah satu di antara mereka ada kau bohong lagi-lagi dan aku percaya. Nah, oke ya. Pokoknya di antara dua ini sekarang tahu bulat enggak? Nah, oke. Jadi dua orang ini. Terima kasih April. Sultan apa ini? Sultan bukan Tangerang dia, Kalibata apa? Enggak tahu lah, pokoknya Sultan ya. Nah, ada di antara dua orang ini yang kau bohong lagi-lagi. Nah, saya perluas. Sekolah ini anak-anak kan adalah sekolah yang sekolah anak-anak ini adalah sekolah
yang mehong gitu kan. Dan maksudnya orang-orang yang cerdas, dan aku percaya cerdas, orang-orang yang sibuk lah, les ini, les itu, les itu, dan mehong kan. Pertanyaannya kenapa di apa namanya? Di apa bahasanya itu ya? Di sekolah elit. Iya, maksudnya kenapa kenapa ada pembulian di situ dan Perundungan. dinormalisasikan Kenapa ada pembulian? gitu? Kenapa ada pembulian di situ dan dinormalisasikan begitu? Nggak usah kau datang kalau malam-malam fly, ya? Oh iya. Dulu Kau pikir aku di sini tempat persinggahanmu terakhir gitu? Turunkan aja itu Bang Fly, turunkan aja. Jangan lo. Itu ya. Jangan lo. Ya, jangan loh katanya. Kayak gini. Jadi jangan menormalisasikan pembulian Perundungan. ya di anak-anak ya. Itu kenapa? Betul. Sekolah Thank you, itu Kak Budi. memperbolehkan. Aku tidak sebutlah mereknya ya, kasihan juga ya. Siapa tahu Sudah diserang ego. Ya, yang penting bukan karena saya. Intinya begitu ya. Jadi Iya, intinya pokoknya di antara semua ini ada kau bohong lagi-lagi dan aku percaya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Diam dulu semua. Saya tidak selesai bicara gara-gara kalian nyabet dari kemarin. Kuselesaikan dulu tugasku itu ya. nggak dijelaskan. Kita diskusikan. Nanti. Nah, Walah. Itu sudah empat topik itu tadi. kalau punya uang 20 M, ngapain sertifikat di sekolahin? Ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Tapi pertanyaannya, karena ini kan perkataan kita belum lihat bukti, jadi masih kuanggap itu adalah sebuah asumsi, begitu kan? Saya tidak mau saya sama Ira kebanyakan mikir masalah uang 20 M, ternyata uangnya itu nggak ada, gitu loh. Makanya saya ini udah mulai tersesat gara-gara si Ira. Makanya saya bikin kalau punya uang 20 M ngapain sertifikat disekolahkan? Ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Tapi permasalahannya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah uang itu benar-benar ada? Oke, terus ini pinjol ya, saya bahas pakai pinjol ya, saya bahas pinjol. Jadi di awal saya begini, saya cuma membayangkan hari ini seorang Ruben Onsu ya, seorang Ruben Onsu nih selfie begini sambil pegang KTP begitu ya kan, sambil pegang KTP begitu, nah begini Ruben Onsu cekrek gitu kan. Terus habis itu yang punya aplikasi itu waktu lihat mukanya Ruben kira-kira bagaimana, langsung loncat dia gitu. Jadi ini nggak masuk akal dan logikaku begitu ya kan. Terus Ruben katanya ditagi ya sama pinjol 3 mobil ya. Emang dia utang berapa? Utang negara apa utang apa gitu ya kan? Oke. Pinjol aja kalau baru apply itu kan kayaknya paling banyak 10 juta gitu ya. Kan dia bisa pinjam ke Rapi, ke Igun ya, ke Trans TV, bisa dia pinjam ke sana ya. Terus lah kalau benar ada DC datang, tinggal Sapam suruh kasih tahu kalau cari RO ke Trans TV atau kasih alamat rumahnya RO. Kan lu tahu dah alamat RO, kan lu pernah datang pas malam Onyo ulang tahun, atau lapor Polela. Lu aja bisa laporin Mpok Neti, masa nggak mau laporin DC yang datang katanya udah bikin lu sama yang bikin lu nggak tenang gitu ya kan? Itu apa ya, podcast DS ya itu ya, itu tuh halus semua kelihatan sih ya. Anakku percaya. Mayra ya, ciri-ciri orang kalau berbohong tuh kelihatan. Satu dari gestur tubuhnya di saat di podcast tersebut. Udah begitu dari cara narasi dia berbicara berubah-berubah, itu kelihatan itu kok. Jadi ya
Jangankan 80%, 20%, saya nggak percaya dengan ucapan Sarwenda tersebut, SW tersebut. Halus. Ya, apalagi dia ngomongin pinjol. Alangkah gampangnya dia nelpon rekan artis dia kan, bro. Gue pinjam dulu bro 1 M. Kecil kali ya. Inilah apa ya? Ya bagus lah. Memang kalau RO ninggalin dia udah benar itu, udah tepat, udah akurat. Nah, terus saya melihat saya ngintip ya kan di akunnya si Sansabella ya, dengan begini nih, tuh yang postingan ini kan, yang waktu itu dia bilang begini, kata si Sansabella, menderita sekali, sisar, dia histeris, kata dia. Terus si SW ada DM katanya si Sansa, halo kak, makasih banyak ya kak udah percaya dan berani speak up diantaranya banyak orang yang menghujat dan mencaci aku. Terus kata si Papio, berpesan sama gua, kak jangan biarkan air mata Mamio jatuh, saya nggak tega. Bagaimana itu? Air mani aja. Maaf. Mulutmu ya? Aku kira di mute, maaf. Kepleset aku. Terus ada lagi berita dari Lita Gading yang mempertanyakan sekolahnya sampai mana, kuliahnya di mana, sekolahnya sampai mana gitu. Gitu ya. Oke, silakan kita kasih kesempatan ya bicara ya. Oke, Ira, silakan 5 menit. Aku tadi baru mencatat masalah yang pertama, tiket. Jadi tiket begini, tiket itu ceritanya Ruben beli tiga tiket. Tapi Mamio, Papio, Koko Hiroyo ya kayak gitu itu minta tambah 1 lagi untuk Serow kan. Terus yang dibeli pertama kali itu adalah untuk tiket tanggal 1. Tiba-tiba karena nggak bisa lagi, udah close, udah full, udah apa itu aja setengah mati dapatnya. Tiba-tiba dia bilang, oh nggak bisa tanggal 1, anak-anak ada latihan, anak-anak ada mau lomba kayak gitu, jadi harus di cancel. Jadi hangus itu 3 tiket. Kemudian Koko Ruben itu membeli lagi untuk tanggal 2. Untuk tanggal 2 itu dia sudah beli 4 tiket dan itu sudah 1 row ya. Jadi terserah itu awalnya yang 3 tiket itu Koko Ruben itu mau pergi sama anaknya dia, kemudian Thalia dengan Tania itu diperuntukkan sebenarnya adalah untuk waktu bersama dengan Thalia dengan Tania, tapi kebenaran itu waktunya untuk dia umroh, ada umroh di situ dia pergi, jadi nggak jadi dia. Jadi yang temenin itu dia tetap belikan 4 dan yang 3 itu tanggal 1 hangus. Tetapi setelah dilakukan penelusuran ulang di 4 ini pun ternyata ada lagi dibeli oleh Sarwenda, 1 lagi beli pribadi dia ya, 1 lagi dan itu pakai uangnya Ruben yang dari sekian itu. Yang jelas pakai uangnya Ruben, ya. Nggak bisa, Ira dapat tahunya dari mana? Yang datang, yang ini kan diduga, karena memang ada kayak transaksi seperti itu untuk harga tiket. Ya, jadi ya, jadi suaminya Ci Wendy-nya, ya, Om Jordi-nya. Ya kan, saya nggak sebut Gio loh, mamanya sama Thalia. Seperti itu, karena memang yang hadir di sana kelihatan itu mukanya, bahkan ada kan itu penelusuran itu yang dilakukan. Ya, satunya memang dibeli dari pihaknya Sarwenda. Entahlah itu untuk unsur siapa, tapi saya tidak melihat memang Gio, yang ada Jordi Onsu. Kayak gitu. Itu untuk tiket. Terus yang kedua tadi apa kok? Masalah
20 miliar. Betul. Itu masalah 20 miliar adalah kita sudah nggak tahu. Dan aku bilang Sarwenda gagal menjadi ibu. Karena apa? Untuk 10,1 M aja, ya kan, itu suaminya harus menggadaikan yang namanya, menjaminkan yang namanya sertifikatnya. Sementara dia diam-diam ada duitnya 20. Kayak gitu kan, wajar lah mungkin dia diceraikan ya, karena walaupun ada duitnya dia, ya dia suruh suaminya pinjam, kayak gitu, dia suruh suaminya Kalau pinjam. cocoklogi dengan perkataannya dia, Ini cocoklogi. kan kita balikin kembali kata-kata dia kan. Nah, Kalau aku jadi kalau aku jadi istri, ada uangku ini, itu mau bangun rumah, iya. Neng, itu yang sertifikatnya kita gadekan aja ya, Neng. Nggak usah, Neng kan punya duitnya. Ngapain ya kan? Nah, ini nih. atau kalau paling jelek kan biasa suami istri beginilah. Ya udahlah, enggak apa-apa ya, tapi kau pakai dulu inilah uangku yang 20, tapi nanti kau ganti ke saya ya. Kan Nah, bisa betul. begitu kan, biasa. Betul. Ya, itu juga bisa. Ini duit tabunganku ya. Kau nanti ganti ya, bisa ya. Tapi kalau mah nggak ada duitnya dia. Kita misalnya nah, terus lucunya pada saat pembangunan itu dia lagi sewa rumah di Pondok Indah. Pertanyaan saya menjadi adalah, ada orang punya 20 miliar tapi sewa rumah. Sewa rumah. Kan pindah dari apartemen ke Pondok Indah nyewa rumah. Nah, ini sewa rumah, mau habis sewa rumahnya, sementara juga dia bangun rumah yang di Cilanda. Pertanyaannya menjadi adalah, kalau orang punya 20 miliar, ya kan, kok itu kan bisa langsung rumah simsalabim jadi itu ready siap tinggal ya kan? Karena kan itu kan dia lakukan dulu penelusuran untuk membeli itu. Ini kan. kalau Ira ini 5 menit enggak pernah bisa cukup ini ya. Nggak Terus pernah, gimana Ira? Sampai 5 menit ya. Saya akan bahas itu. Jadi maaf Ibu Sarwenda, sangat tidak logis. Tapi saya ikut dengan jalannya Ibu. Ketika Ibu punya 20 M, Ibu memaksa Ruben ya keluarin dulu 10 M. Ya, padahal Ibu punya. Ya, kalau saya melihat itu adalah Ibu di situ wajar diceraikan, Bu. Wajar sekali kalau itu menjadi dasar Ibu bercerai karena lucu. Ya, kalau awal-awal itu Ibu sewa rumah, Ibu bangun rumah, Ibu bilang tidak ada uangnya. Tapi sekarang Ibu mengatakan Ibu paling banyak uangnya yang masuk. Ya, entahlah Ibu sembunyikan duitnya ke dari Ruben, atau itu duitnya Ruben sendiri Ibu putar-putar. Masukkan dulu rekening Ibu, nanti Ibu yang keluarin. Entahlah. Ya, seperti itu. Tadi ada lagi masalah pinjol. Masalah pinjol. Pertama dalam sejarah, pinjol itu ditagih 3 mobil. Pertama dalam sejarah. Sabar. Aku lagi kok nggak usah kau datang Rapunzel ya, percuma kau punya itu apa level 28 nggak pernah kau lempar-lempar ya, mendingan hilangkan aja levelmu. Lanjut Ira. Pinjol itu datang kalau kredit handphone ya, umpamanya iPhone 17 Pro Max yang misalnya 20 tera lah. Di atasnya ini yang paling tinggi kan 2 tera. Nah kan, misalnya ini harganya misalnya 50 juta. Kemudian pinjol. Pinjol itu bisa mungkin kredivo yang tinggi-tinggi ya. Kayak gitu, bisalah dia 30-40 juta. Hitunglah 50 lah juga. Kemudian apa ya? Kemudian dia bilang lagi kartu kredit, unlimited kayak gitu. Pertanyaan saya menjadi, debt collector ini membuat saya ketakutan, saya nggak nyaman. Masuk akal nggak? Kalau bukan utang lu, kenapa lu yang ketakutan? Ya, pernah teman saya memasukkan nama saya alamat darurat. Datang itu debt collector di sini, saya kaget-kaget. Kenapa Pak? Ada apa? Saya suruh duduk, ya kan? Oh ini Bu, ini kenal. Ini Handayani, ada Handayaninya temanku itu belakangnya. Ini Handayani, kenal Pak. Ini. Alah, masa
Pak, iya, ini anunya ibu itu apa temanku Pak, itu bukan keluarga aku, bukan. Gini, oh dia gini Pak, aduh, sini Pak, saya temanin itu debt kolektornya pergi ke rumahnya temanku menagih, dibayar. Kayak gitu. Kalau kita bukan punya uang, bukan punya utang, kenapa kita yang takut? Kok suruh saja? Oh, nggak bisa, Ira, nggak bisa. Namanya kekuatan, kamu kan ibu iblis, kalau dia kan ibu peri. Oh, sorry ya. Jadi maksud saya begini, agak aneh gitu loh. Kalau kau bilang itu Pak, ini rumahnya Ruben, Bapak silakan datang ke sana. Ini kalau perlu antar, nggak usah takut, kan bukan utang lu. Oh, gitu. Lu yang Halo, ada usulan dari Maira dari Makassar. Kalau ada lagi itu ya, 3 mobil itu ya, kau di depan, kau nyetir bawa ke rumahnya ayah ya. Oh, lanjut. Iya, temanin aja. Itu Ini usulan yang usulan. debt kolektor itu nggak masuk akal. Bukan kau yang punya utang, bukan apa, kok kau yang ketakutan, ya? Iya, jangan-jangan itu hanya karangan. Maaf aja, menjadi tidak logis menurut saya. Mantan istri itu, ya ketika orang sudah bercerai, maka orang itu adalah orang lain. Karena nggak ada hubungan darah. Itu, sudah menjadi orang lain itu. Nah, terus ada lagi yang dia sampaikan adalah bahwa aku nggak keberatan duduk berdua dengan Ruben, cerita masalahnya itu 2 kali dia sampaikan di Densu. Ya, dia mau duduk menyelesaikan masalahnya dan apanya. Maaf ya Ibu Sarwenda ya, maaf banget Ibu Sarwenda ya. Ruben itu tidak rindu sama Anda, bukan Anda yang Ruben itu mau duduk bersama, bukan. Ruben ini rindu anaknya, bukan kau. Jangan merasa paling indah lah, ya kan, menawarkan diri. Nggak boleh kayak gitu, Maira. Udah bisa. Harus terakhir ini, terakhir. Yang terindah dalam hidupku, tapi sekarang jangan merasa kayak begitu. Satu-satunya yang Ruben ingin duduk bersama itu anaknya, bukan kau, Sarwenda. Jadi jangan merasa paling indah ya, jangan merasa paling disayangi. Kalau kau disayangi, kau udah diceraikan sayang. Ya, nggak boleh kayak gitu sesama perempuan, nggak boleh kayak gitu, Ira. Nggak usah merasa bahwa aku pengen duduk, bukan. Ya kan, masalahnya sebetulnya ini anak-anak. Udah habis. Ya, lanjut. Nah, lanjut dulu, kok keep dulu ya. Terlalu panas kalau Ira yang ngomong ya. Diam kau, Ira. Oke, kalau Fly ini sedikit-sedikit aja dia ngomong ya, yang sopan Fly ya. Ayo, silakan Fly, 3 menit. Ya udah, gue sedikit aja ya. Nah, kalau gue ngambil masalah DC-nya aja ya. Nah, ini seharusnya kalau SW memang 3 mobil dia hadir, apalagi ada intimidasi, kenapa lu nggak buat laporan? Kalau ada intimidasi ya, ingat. Nah, kalau Anda berkata seperti itu, terus ngomongin